Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Indasari dengan NIM 183100007. Saya dari Prodi Matematika Institut Sains dan Teknologi Nasional. Saya akan sedikit membahas tentang SPC, yaitu Statistical Process Control. Dengan kata lain, SPC ini adalah pengendalian suatu proses dengan pendekatan statistika. Sedikit pendahuluan, apa itu SPC? SPC atau Statistical Process Control adalah suatu alat kendali proses yang menggunakan statistik yang dapat membantu dalam memonitor atau mengawasi kinerja suatu proses. Nah, jadi SPC itu merupakan sebuah alat atau suatu tools untuk memonitor proses sebuah produksi agar proses produksi itu terkendali, di mana hal ini baik untuk mendeteksi dan juga mencegah terjadinya kualitas yang sangat buruk. Nah, untuk mencegah terjadinya kualitas yang sangat buruk dan memonitor sebuah produksi, yaitu dengan menggunakan suatu sampel, yang mana ya statistik itu selalu menggunakan suatu sampel. Jadi itu nanti kita ambil beberapa item yang sudah diproduksi, dari hasil produksinya itu kita ambil, lalu kita uji terlebih dahulu gitu. Nah, bagaimana kita mengukur kualitas yang sangat buruk dan juga memonitor proses sebuah produksi dengan metode SPC? Yaitu dengan menggunakan control chart atau suatu bagan kendali. Nah, ini bagan kendali. Kalau dilihat-lihat, ini grafiknya ya, kalau dilihat-lihat itu terdiri dari UCL dan LCL. UCL itu merupakan batas limit atas dan LCL batas limit bawah. Itu ada CL juga, yaitu center line, itu dia rata-rata range. Sebelumnya ya, SPC ini itu merupakan sebuah alat ukur di dalam ilmu TQM. TQM itu Total Quality Management. Nah, di dalam TQM ini ada beberapa tools. Di antaranya ada check sheet, diagram sebab akibat, run sheet, grafik pengendali, histogram, diagram sebar, dan diagram Pareto. Nah, semua ini tuh dikenal dengan istilah 7 tools. Untuk definisi tools tadi ya, check sheet itu adalah lembar yang digunakan untuk mencatat data produk, termasuk juga waktu pengamatan, permasalahan yang dicari, dan jumlah cacat pada setiap permasalahan. Selanjutnya diagram Pareto. Diagram Pareto ini fungsinya untuk mengidentifikasi atau menyeleksi masalah utama untuk peningkatan kualitas. Selanjutnya ada run chart. Run chart adalah suatu upaya untuk mengurangi atau mengklasifikasi persoalan menjadi kelompok atau golongan sejenis yang lebih kecil atau menjadi unsur-unsur tunggal dari persoalan. Histogram adalah diagram batang yang menunjukkan tabulasi dari data yang diatur berdasarkan ukurannya. Ada diagram sebab akibat. Diagram sebab akibat ini terdiri dari sebuah panah horizontal yang panjang dengan deskripsi masalah. Ada diagram sebar. Diagram sebar adalah grafik yang menampilkan hubungan antara dua variabel, apakah hubungan antara dua variabel tersebut itu kuat atau tidak, yaitu antara faktor proses yang mempengaruhi proses dengan kualitas produk. Selanjutnya ada grafik pengendali. Grafik pengendali adalah suatu alat yang secara grafis digunakan untuk memonitor apakah suatu aktivitas dapat diterima sebagai proses yang terkendali.
Sedangkan alat pengukuran SPC tadi itu ada dua jenisnya, ada yang atribut dan ada yang variabel. Nah, jenis di sini itu dilihat dari karakteristik produknya. Yang atribut itu dipakai untuk yang karakteristiknya bersifat diskrit. Maksudnya tuh nilainya pasti gitu, tidak ada pembagian. Di sini contohnya kayak 1 unit, 2 unit, jelek, buruk, gitu kayak gitu. Untuk yang variabel itu jenis karakteristiknya bersifat kontinu atau dapat dibagi-bagi. Nah, di sini contohnya ada weight sama length. Selanjutnya, penerapan SPC. Penerapan SPC ini bisa pada bidang perusahaan manufaktur atau layanan jasa. Nah, untuk pada manufaktur ini contoh-contohnya ada pabrik makanan, pabrik sepatu, pabrik pakaian, dan lain-lain. Ini pada layanan jasa itu ada rumah sakit, airlines, resto, asuransi, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya pengendalian pada suatu bidang manufaktur, contohnya kita ambil pabrik sepatu, itu kan jelas ya. Nanti tuh kita bisa lihat dari hasil produksi si pabrik sepatunya. Misalnya dari sepatu itu apakah ada yang cacat, seperti mungkin pengelemannya yang kurang rapih atau jahitannya yang kurang rapih gitu. Itu kan jelas ya. Lalu bagaimana dengan pelayanan jasa? Nah, pada jasa itu kita lihat dari proses pelayanannya. Biasanya sih kayak mungkin bisa diambil kaitannya dengan waktu gitu. Misalkan restoran itu kita lihat dari misalnya waktu si lama atau tidaknya si konsumen menunggu makanan yang datang kan ya, itu pada bidang layanan jasa itu seperti itu. Kalau misalnya si pengunjungnya itu nunggu lama banget, itu bisa dikatakan gagal atau cacat gitu. Ya, jadi seperti itu. Untuk selanjutnya, where to use control chart. Di mana control chart itu bisa digunakan. Jadi, control chart itu bisa digunakan ketika proses cenderung melebihi atau tidak terkontrol. Kemudian, ketika proses berbahaya. Jadi, jika ada suatu proses yang tidak terkontrol atau prosesnya berbahaya, maksudnya berbahaya di sini tuh kayak kerusakan mungkin nantinya pada mesin gitu ya, atau pada hasilnya kan, sehingga kan nantinya si perusahaan itu bisa mengeluarkan budget yang lebih besar lagi gitu kalau misalnya banyak kerusakan ya. Nah, itu tuh perlu dilakukan suatu pengendalian. Selanjutnya, bagaimana proses yang terkontrol? Proses yang terkontrol itu yang bagaimana, yang seperti apa? Nah, ada suatu aturan di mana proses itu dikatakan terkontrol atau tidak. Ada 4 aturan. Yang pertama, tidak ada data sampel yang di luar batas limit. Selanjutnya, hampir semua sampel berada di dekat center line. Yang ketiga, jumlah sampel yang di atas center line dan di bawah center line itu sama. Dan yang terakhir, sampelnya harus berdistribusi acak. Tuh. Untuk control chart, ini yang jenisnya atribut, itu kita pakai chartnya P-chart sama C-chart. Yang P-chart itu digunakan untuk melihat suatu proporsi reject di dalam sampel.
Jadi ketika mengambil suatu sampel, kita lihat proporsi rejectnya ada berapa gitu. Yang C-chart ini perbedaan dengan P-chart, dia tuh menggunakan jumlah reject yang ada dalam satu item sampel. Contohnya, kita ambil misalnya sampel pakaian. Kalau P-chart dia itu ambil 100 pakaian. Nah, dari 100 pakaian itu dilihat yang cacatnya ada berapa pakaian gitu. Kalau C-chart itu kita ambil satu baju. Nah, dari satu baju itu dilihat ada berapa cacat. Misalnya kancingnya kelonggaran, terus ada benang yang belum kepotong gitu. Nah, dan lain-lain. Jadi mungkin ya lebih bagus yang C-chart gitu ya, karena kan dia benar-benar teliti gitu. Tapi sesuai dengan inilah ya, kebutuhan sampelnya gitu. Kebutuhan suatu perusahaannya gitu. Terus selanjutnya, ini yang jenisnya variabel atau yang karakteristiknya bersifat kontinu, itu chartnya pakai X-bar chart dengan R-chart. Yang X-bar chart digunakan untuk menghitung rata-rata dari sampelnya. Kalau R-chart menghitung jumlah dari rentang antara nilai terbesar dengan nilai terkecil atau range dari suatu sampelnya. Ini ada rumus-rumus untuk chartnya. Ini untuk P-chart. Bisa diperhatikan ya, ini untuk UCL dan LCL. Itu tuh yang UCL itu dijumlahkan atau ditambah, yang LCL-nya itu dikurangi. Nah, lalu dari situ kita langsung turunkan aja ya itu. Ini sekilas aja sih tentang rumus-rumus P-chart-nya. Nah, selanjutnya ini untuk yang C-chart sama ya, yang UCL LCL-nya, yang UCL dijumlahkan dan yang LCL dikurang. Ini untuk X-bar chart, rumusnya seperti ini. Terakhir itu ada R-chart, itu rumusnya kayak gini. Mohon maaf ya, mungkin di kesempatan selanjutnya kita bisa bahas ya, insya Allah kita bahas langsung contoh-contohnya nanti dengan pakai rumus-rumus ini. Atau sebenarnya SPC ini bisa dibantu sama aplikasi. Saya lupa aplikasinya apa, tapi Excel juga bisa gitu ya. Ya, pokoknya insya Allah nanti di lain kesempatan kita langsung masuk ke perhitungan gitu ya. Untuk sekarang mungkin cukup sekian dari saya ya. Mungkin cukup sekian ya. Jika ada kesalahan atau kurang atau koreksi, boleh di komen di bawah ya. Terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.